Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, sebelum kita masuk apa itu himpunan, perhatikan gambar yang ibu berikan. Nah, di sini ada gambar-gambar. Gambar apa anak-anak? Gambar hewan-hewan. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada sekumpulan hewan atau sekelompok hewan. Nah, dari hewan-hewan ini bisa kita kelompokkan menjadi dua berdasarkan ciri-cirinya atau bentuk fisiknya, yaitu pertama hewan berkaki dua, yang kedua hewan berkaki empat. Apa saja hewan berkaki dua? Bisa dilihat di sini, ada ayam, bebek, ada burung, ada penguin. Nah, selebihnya hewan berkaki empat. Oke, jadi apa itu himpunan? Dari kata-kata tersebut bisa kita simpulkan himpunan adalah sekumpulan benda atau objek atau hewan tersebut yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Oke, contohnya lagi anak-anak ibu pasti pernah ke supermarket kan? Nah, coba lihat gambar yang ibu berikan ini. Nah, di supermarket ada buah-buahan di sana dan tersusun dengan rapi. Oke, buah-buahannya ada apel hijau, apel merah, dikelompokkan sesuai jenisnya, sesuai warnanya. Jeruk juga banyak buah-buahan lainnya. Nah, di sini contoh dari gambar tersebut itu merupakan juga himpunan. Himpunan apa? Yang pertama himpunan, misalnya himpunan jeruk atau bahasanya kelompok buah jeruk, kelompok buah apel, kelompok apel hijau, kelompok apel merah. Oke, itu juga himpunan. Nah, inilah contohnya himpunan. Karena adanya himpunan, makanya dari itu terbentuklah atau tersusun rapilah benda-benda atau objek sesuai dengan jenis dan kelompoknya. Kalau tidak tersusun rapi, bagaimana kita mencari barang-barang? Pasti pusing kan? Nah, itulah fungsinya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Gambar ruangan kelas. Nah, ini contohnya gambar ruangan kelas. Misalnya di sini kelas 71 ibu ambil. Nah, di dalam kelas pasti ada siswa ya anak-anak. Siswa apa? Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, dari sana kita bisa membentuk sebuah himpunan, yaitu himpunan siswa laki-laki kelas 71. Yang satu lagi, himpunan siswa perempuan kelas 71. Ada lagi nggak Bu? Ada. Oke, apa contohnya? Oke, himpunan tadi katanya sekelompok, boleh. Sekelompok siswa 71 yang memakai jilbab. Oke, atau sekelompok siswa 71 yang berambut ikal. Itulah contoh himpunan. Bu, ada lagi Bu, saya mau buat contoh. Kelompok siswa perempuan kelas 71 yang cantik. Nah, siapa aja yang cantik? Misalnya Imro'atus Bu, Evrilia. Nah, siapa lagi? Nah, misalnya seperti itu. Terus Bu, Angel Bu, Gita Bu. Nah, itu katanya itu adalah himpunan siswa perempuan yang cantik. Ibu tanya dulu, apakah itu termasuk himpunan? Apakah menurut kamu dia cantik? Apakah menurut kamu dia jelek atau bagaimana? Nah, di sini Ibu akan memberitahu cantik bukan himpunan. Kenapa cantik bukan himpunan? Karena setiap individu atau setiap orang tidak sama penilaiannya. Bisa jadi menurut kamu dia cantik, menurut dia nggak cantik. Nah, jadi kalau ganteng berarti juga bukan himpunan. Karena penilaian orang berbeda-beda. Nah, jadi tidak terdefinisi dengan jelas, ini maksudnya. Penilaiannya berbeda-beda, tidak terukur sama sekali. Apalagi Bu, cantik, ganteng, indah juga bukan himpunan. Karena indah itu menurut orang beda-beda. Tidak sama pendapatnya. Menurut dia ini pemandangan yang indah, menurut dia nggak itu yang indah yang lain. Nah, apalagi imut misalnya, menarik, apalagi comel. Nah, itu bukan himpunan. Nah, kalau Ibu buat begini, kelompok siswa kelas 71 yang tinggi, apakah itu himpunan? Ayo coba dijawab. Oke, jawabannya adalah tidak himpunan. Kenapa tidak himpunan? Karena tidak jelas atau tidak terukur tingginya berapa.
Oke, kalau Ibu ganti kata-katanya. Kelompok siswa kelas 71 yang tingginya 150 cm. Oke, apakah itu himpunan? Jawabannya adalah ya, benar. Itu adalah himpunan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya agar video terbaru Ibu akan muncul di handphone kalian. Kita masuk yang selanjutnya, itu lambang himpunan. Apa saja lambang-lambang himpunan? Yang pertama, untuk penulisan himpunan kita tulis dengan huruf kapital. Setelah itu, langkah kedua, setelah kita tulis dengan huruf kapital, kita beri tanda sama dengan, lalu kita beri tanda kurung kurawal. Anggotanya kita pisah dengan tanda koma, lalu kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Berikut adalah contoh-contoh himpunan. Sudah pernah kita pelajari kelas bab pertama kemarin. Pertama, himpunan bilangan asli. Kita tulis dengan huruf kapital A sama dengan buka kurung. Apa saja bilangan asli? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tutup kurung kurawal. Lanjut, ada bilangan. Oke, sampai seterusnya. Setelah itu, ada namanya anggota himpunan. Jadi, bilangan itu apakah termasuk anggota himpunan? Jadi, kita beri tanda dengan lambang elemen. Ini bacanya elemen. Tapi kalau dia bukan anggota dari suatu himpunan, kita beri dia lambang bukan elemen. Oke, kita masuk contohnya. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 misalnya. Berarti A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung kurawal. Oke, 1 merupakan elemen dari himpunan A. 2 juga elemen dari himpunan A. 3 elemen dari himpunan A. 4 juga sama elemen dari himpunan A. 5 juga sama. 10 apakah elemen dari himpunan A? 10 bukan elemen dari himpunan A. 13 apakah elemen dari himpunan A? 13 bukan elemen dari himpunan A. Nah, untuk menyatakan himpunan, di sini kita ada 3 cara. Yang pertama, caranya adalah dengan cara kata-kata. Yang kedua, caranya adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir, cara ketiga adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan. Oke, di sini Ibu ada contoh, yaitu himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Oke, kita buat himpunan ini dengan dinyatakan dengan cara kata-kata. Bagaimana kita buat dengan kata-kata? Oke, bilangan genap bisa kita lambangkan dengan huruf G aja di sini ya. Berarti kita buat G sama dengan buka kurung kurawal. Buat tulisannya bilangan genap kurang dari 10 tutup kurung. Itulah dengan cara menggunakan kata-kata. Cara yang kedua tadi, yaitu dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, bilangan apa saja bilangan genap yang kurang dari 10? Ada angka 2, 4, 6, 8, 10 apakah masuk? Tidak ya, karena kurang dari 10. Oke, udah tahu ya anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Berarti bagaimana caranya buat dengan mendaftarkan anggota? Kita buat begini. C, masih C, sama dengan buka kurung kurawal. Apa tadi angkanya? Nah, anggotanya 2, 4, 6, 8, tutup kurung. Nah, begitulah dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, cara terakhir tadi yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita buat di sini masih C. C sama dengan tutup buka kurung kurawal X, di mana X. Oke, kita buat bilang X, di mana X bilangan genap kurang dari 10 tutup kurung. Nah, itu cara notasi pembentuk himpunan. Ada 2 dia kalau notasi pembentuk himpunan. Bisa juga kita tulis seperti ini. C sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan genap tutup kurung. Oke, di sini Bu ada contoh lagi. A adalah himpunan hewan yang berkaki 2. Oke, bagaimana dengan cara kata-kata? Caranya adalah misalnya himpunan hewan berkaki 2 kita lambangkan dengan huruf kapital A. Berarti kita buat A
sama dengan buka kurung binatang berkaki 2 tutup kurung. Itu dengan cara kata-kata. Yang kedua dengan cara mendaftarkan anggotanya. Bagaimana caranya? Berarti kita buat A sama dengan buka kurung apa saja hewan yang berkaki 2, ayam, koma, itik atau bebek, koma, pinguin, koma, burung, tutup kurung. Itulah dengan cara mendaftarkan anggota. Cara yang ketiga yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Oke, kita buat A sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X adalah hewan berkaki 2, tutup kurung. Nah, begitulah caranya. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengerti ya. Oke, kita di sini akan menyatakan banyaknya anggota himpunan. Untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan N buka kurung A sama dengan. Oke, contohnya misalnya himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 misalnya. Apa saja bilangan asli yang kurang dari 6? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat A sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung. Berarti banyak anggotanya adalah N. A sama dengan, ada berapa isi anggota dalamnya? Ada 5. Berarti banyak anggotanya adalah 5. Saya Oke, dari banyak anggota himpunan ini kita bisa membagi dua di sini. Namanya ada himpunan berhingga dan ada himpunan tak berhingga. Berhingga artinya ada batasnya, tak berhingga berarti tak ada batasnya. Contohnya yang berhingga yang tadi contoh ibu, yang tak berhingga contohnya himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Itu saja contohnya. Apa saja bilangan asli? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan seterusnya itu tidak ada batasnya. Jadi itu contoh himpunan tak berhingga. Kalau berhingga tadi, himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Itu baru contohnya yang berhingga. Bisa dipahami ya? Oke, semoga bermanfaat dan anak-anak ibu bisa mengerti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.